Halo semuanya, selamat datang di Ensiklopedia Dokter. Siapa nih bapak ibu yang saat ini lagi pusing tujuh keliling mikirin anaknya nggak mau makan? Atau biasa kita bilangnya GTM, gerakan tutup mulut. Anak yang biasa makan seperti biasa, kok ini tiba-tiba tutup mulut, dipaksa makan nggak mau. Saya mau bahas soal ini, mungkin sebagian jadi masalah juga ya, beban pikiran buat beberapa orang tua. Kalau misalkan Anda mengalami pengalaman yang sama, tonton video ini. Iya, ngerawat anak itu nggak gampang. Apalagi kalau anaknya lagi GTM, nggak mau makan tiba-tiba. Pas lagi GTM, beratnya nggak naik-naik atau malah jadi turun. Ini kepikiran banget. Bahkan beberapa sampai menghalalkan segala cara. Kasih vitamin, dimarahin, diapain lah. Ya nggak ngefek juga. Kita akan bahas GTM ini pada video kali ini. Jadi GTM ini pada dasarnya penyebabnya cukup banyak ya. Kenapa kok anak tiba-tiba nggak mau makan sama sekali? Pas dia jadwalnya makan, dia tutup mulut. Beberapa ada yang mau dimakan tapi diemut aja, nggak ditelen-telen. Atau bahkan disembur ibunya atau bapaknya. Ngeselin banget sih, cuma ya namanya anak, mau gimana lagi. GTM ini penyebabnya salah satunya. Pertama adalah kebiasaan jam makan anak yang nggak teratur. Ini kita nggak bisa samakan anak dengan diri kita. Kalau kita mungkin lagi sibuk atau lagi nggak sempat makan, ditunda atau mungkin nggak teraturan lah jamnya. Tapi kalau anak, ini harus dibiasakan. Bahkan sejak dia mulai empasi, 6 bulan, itu sebenarnya harus kita biasakan makan teratur. Makan teratur ya 3 kali sehari, pagi, siang, dan sore atau malam hari. Kalau bisa jangan terlalu malam ya jam makannya. Dan juga di tengah-tengah jam makannya ini, ada selingan snack ya, kita berikan 2 kali. Jadi misalnya makan pagi jam 6 atau jam 7, atau mungkin kalau itu kebagian ya jam 8 lah. Setelah itu jam 11-an mungkin kita kasih snack, dan kemudian jam 1, jam 2 atau jam 12 dia makan lagi. Setelah itu baru dikasih snack lagi. Snacknya mungkin bisa bervariasi ya, bisa biskuit, buah, susu pun juga sebenarnya termasuk snack juga untuk anak yang mungkin sudah tambah gede. Dan setelahnya, malamnya mungkin jam 6, jam 7 diberikan makan lagi. Kebiasaan nggak ngasih makan secara teratur bikin anak nggak terbiasa dengan kondisi dia lapar dan kenyang. Dia nggak mau makan karena ya memang masih kenyang. Atau dia pengen makan tapi nggak dikasih sama ibunya. Dia sebenarnya lapar tapi karena belum jamnya nggak dikasih. Makanya dengan dibiasakan jam makan ini sebenarnya membuat anak jadi teratur pola untuk dia makan. Sehingga tahu jamnya dia makan kapan, jamnya dia lapar kapan, ya seperti itu. Banyak juga penelitian yang membahas kenapa kok anak jadi GTM adalah karena tekstur dan juga jenis makanan nggak sesuai sama usianya. Anak 6 bulan beda dong dengan makanan anak di atas 1 tahun. Kalau misalkan 6 bulan baru mulai empasi 6-8 bulan, ya dimulai dulu dengan tekstur yang memang sesuai dengan dia. Misalnya dengan bubur susu salah satunya atau puree ya. Kalau misal dipaksakan dengan tekstur yang lebih keras ya nanti setelah 8-11 bulan itu mulai bubur saring atau mungkin nasi tim ya yang disaring ini mulai diberikan. Jangan memberikan tekstur yang sama, misalnya sudah usianya 8 bulan masih dikasih bubur susu aja. Ini tentunya bikin anak juga bosen, dia sudah mulai tumbuh gigi tapi kok nggak dipakai buat dia makan. Ini juga bikin anak jadi malas. Dan setelah usia 12 bulan atau 1 tahun mulai bentuk makanannya sama seperti kita dewasa, ya nasi dengan segala lauk pauknya. Kalau misalkan teksturnya nggak sesuai dengan dia umurnya, ini bikin anak cepat bosen, akhirnya ya nggak mau makan juga. GTM juga bisa terjadi bagi anak yang lagi sakit, terutama kalau baru-baru tumbuh gigi. Jadi sebenarnya pinter-pinter kita juga ngecek kenapa kok anak tiba-tiba nggak mau makan, apakah dia lagi sakit misalkan. Kalau anak lagi sakit ya jelas dia nggak mau makan. Sama seperti kita mau makan juga nggak nafsu kan kalau lagi sakit. Gitu juga anak, apalagi kalau tumbuh gigi, waduh gusinya sudah nyut-nyutan, dia sudah pastinya malas makan. Tapi kalau kondisi karena sakit ya kalau sakitnya sudah sembuh atau gigi bengkaknya sudah mulai berkurang ya dia biasanya mau makan seperti biasa lagi. Penyebab berikutnya anak nggak lapar. Ini kebiasaan beberapa orang tua ngasih susu beberapa menit, misalnya 30 menit atau 1 jam sebelum dia makan. Ya jelas dong, dia sudah kenyang duluan. Makanya kalau memberikan susu sebaiknya tidak dekat-dekat dengan jam dia makan. Atau pemberian snack tadi, kan di sela-sela dia jam makan, sebaiknya tidak terlalu dekat. Ya minimal
2 jam sebelum dia makan itu boleh, tapi kalau terlalu dekat dia pastinya kenyang banget. Dan pemberikan snack ini, namanya snack kan makanan kecil ya, tidak terlalu banyak. Kalau banyak ya sama aja dong, dia sama kayak makan gitu. Berikutnya adalah trauma. Kalau misalkan anak nggak mau makan, tiba-tiba kita marahi, lama-lama dia nggak enjoy dengan momen dia untuk makan. Trauma istilahnya. Makanya itu juga bisa bikin anak jadi GTM. Jadi kalau ada beberapa orang tua yang mungkin cara mendidiknya, anak nggak mau makan, dikerasin. Jangan seperti itu malah bikin dia trauma. Anak kecil tuh gampang banget trauma karena beberapa memori itu gampang banget masuk ke otaknya. Makanya kalau nggak mau makan, ya dibiarin aja, jangan terlalu dipaksakan. Termasuk adalah jangan memberikan makan dengan dia sambil misalkan nonton TV. Oke, beberapa anak nggak ada masalah dengan hal itu, tapi ada juga yang dia nonton jadi fokusnya ke TV atau sambil main, jadi fokusnya ke main. Ini juga beberapa bikin anak cuma makannya diemut aja, nggak mau ditelen dan atau bahkan nuntut sama orang tuanya kalau nggak nonton TV atau nggak sambil main dia nggak mau makan. Ini juga masalah juga. Anak juga bosan dengan makanan, terutama kalau misalkan baru di bawah 1 tahun kita kasih makanan yang kesannya hambar ya, ibunya nggak terlalu kreatif memberikan menu-menu makanan. Ya memang sih anak di bawah 1 tahun pemberian garam ini nggak boleh berlebihan. Ya, misalnya 6-8 tahun sebenarnya pemberian garam cukup 120 mg, itu kecil banget, 1 jumput pun itu cukup ya sebenarnya. Tapi beberapa memilih nggak ngasih garam, nggak ngasih gula. Efeknya makanannya hambar. Coba ibu bapak bayangin, dikasih makan hambar, mau nggak kira-kira? Gitu juga dengan anak Anda. Jadi variasikan menunya. Kalau bisa sih sehari ganti-ganti, tiap hari ganti, jangan itu aja. Kadang-kadang terlalu nyaman, pengen yang instan dikasih instan, tapi dengan rasa yang itu aja. Kan kalau instan juga sebenarnya banyak ya, rasanya juga macam-macam. Lebih bagus lagi kalau ibu mau repot sedikit, masak, menunya divariasikan, dikasih penambah rasa misalnya kayak dari keju, dari cheddar dan macam-macam. Sebenarnya itu boleh-boleh aja dilakukan untuk menambah rasa, sensasi rasa pada anaknya. Lalu dok, solusi natasi anak yang GTM ini gimana? Saya stres nih. Tenang bu. Tentunya ibu juga harus memberikan perhatian lebih pada anak yang GTM ini, karena dia kan nggak mau makan, otomatis ya kita harus bujuk-bujuk dikit lah. Cara pertama adalah buat jam makannya teratur dulu. Pagi, siang, malam, terserah jamnya. Kalau bisa malamnya jangan terlalu malam, supaya tidak dekat-dekat dia jam tidur. Kalau ngantuk juga anak malas makan, ya. Itu harus dibuat teratur setiap hari seperti itu. Di sela-selanya berikan jam snack atau untuk buah atau mungkin susu. Oke, silakan. Buat anak yang mungkin empasi baru usia di bawah setahun, kadang-kadang nyusunya kan masih sering. Ini juga nggak apa-apa. Yang penting jangan terlalu dekat dengan jam makan. Misalnya dia sebentar lagi 1 jam lagi mau jam makan, tapi dia minta susu. Coba ajak aja dulu main, supaya nggak terlalu dia nanti kenyang karena susu sehingga nanti makannya jadi dikit. Tapi kalau itu menurut Anda, oke lah disusui sebentar aja, ya silakan nggak apa-apa. Tapi yang penting ini harus disiplin. Kedua adalah jangan makan terlalu dipaksakan. Istilahnya begini, coba bujuk untuk makan untuk anak yang GTM, maksimal 30 menit, jangan terlalu lama. Kalau 30 menit dia nggak mau makan, ya udah diberesin aja makannya. Nanti dicoba lagi. Misalnya pagi nggak mau, coba nanti siang ajak makan lagi. Intinya jangan terlalu dipaksakan dan jangan dipaksa terlalu sampai kita marahin. Nanti anaknya jadi trauma. Malah ribet lagi nanti urusannya kalau dia trauma dengan suasana dia makan. Buat suasana makannya nyaman. Artinya ya kalau dia suka makan di rumah, ya di rumah aja. Kalau jangan di luar, misalnya dia rame, nggak suka, nggak nyaman, ya jangan dipaksa untuk makan di sana. Meskipun jamnya ya, karena ini membuat anak jadi tidak nyaman. Oke, mungkin sesekali lagi keluar nih dok, ya nggak apa-apa sambil bawa bekal. Cuman jangan biasakan ya, anak makan di suasana yang dia nggak nyaman. Kalau dia nyamannya di rumah, ya dimakan di rumah aja, jangan kemana-mana gitu ya. Kemudian berikutnya adalah berikan porsi makanan atau tekstur makanan yang sesuai usianya. Seperti penjelasan tadi, kalau 6-8 bulan ya dia pure atau bubur susu. Kemudian 8-11 bulan dia teksturnya sudah seperti nasi tim atau nasi tim saring ya. Kemudian 12 bulan atau setahun di atas itu sudah makan seperti kita. Harus bertahan. Jadi kalau jangan sampai kalau anak baru 10 bulan harusnya dia sudah nasi tim tapi masih dikasih bubur susu. Ini sensasi yang tidak menyenangkan buat anak.
Buat makanan rasanya juga lebih enak. Cobain lah Bu, kalau misalkan Ibu bikin empasi, cobain. Kira-kira menurut Anda enak nggak? Campurin dengan daging ayam, daging sapi, dan variasikan lah. Pokoknya jangan yang menurut Anda ini nggak enak, terus dikasih ke anaknya. Tentunya ini juga nggak enak. Tapi ya hati-hati dalam penggunaan penyedap. Itu kalau bisa ya dihindari, terutama untuk bayi di bawah 1 tahun. Kemudian garam juga dibatasi untuk bayi di bawah 1 tahun. Boleh dikasih sedikit, sejumput, nggak ada masalah, tapi jangan terlalu banyak. Dan sesekali bolehlah diturutin kalau misalkan anaknya lagi makan KFC misalnya. Kalau anaknya pengen makan nugget misalnya, kasih aja nggak apa-apa. Kan juga itu toh juga karena pengennya dia akan makan gitu ya. Jangan sampai yang kita strict banget. Makan makanan seperti itu ya sesekali dikonsumsi sebenarnya nggak ada masalah kok. Bukannya nggak boleh banget, karena juga toh kayak nugget, chicken nugget, misalnya KFC, McD, itu kan juga sebenarnya sumber protein, sumber lemak juga, sebenarnya nggak apa-apa. Sekali ajarkan dia makan, ya mungkin agak berantakan, tapi itu juga merupakan cara dia menikmati cara makannya. Bikin dia fun, senang, happy, gembira. Dia bisa makan ngunyah-ngunyah sendiri, megang-megang sendiri, nggak apa-apa. Mungkin agak berantakan, tapi ini juga salah satu cara mencegah untuk anak jadi GTM. Oke, jadi memang agak sulit sih ngatasi anak GTM, ini juga semakin Anda pengalaman, nanti lama-lama juga akan terbiasa. GTM tidak terjadi sekali atau 2 kali, bisa sering. Terutama kalau Anda tadi agak lalai dalam ngatur jam makannya, memvariasikan menu makanannya, bikin jadi anak gampang bosan dengan makanannya, itu bisa terjadi terus-terusan. Makanya ya ibunya, bapaknya harus dituntut kreatif juga. Oke, sekian penjelasannya soal GTM. Kalau punya pengalaman serupa, atau mungkin pernah ngalami anaknya GTM, tahu tipsnya, coba sharing aja di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Ciao!